Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada hari Minggu pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat sujud menyembah kepada Allah. Manusia sujud menyembah kepada Allah. Umat Tuhan menyembah kepada Tuhan. Kita semua menyembah Tuhan dan kita mau menaikkan pujian kita. Terpujilah nama Yesus. KPPK nomor 70. Bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama masuk di dalam beribadah di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan
bahwa semua ini adalah karena anugerah, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana pada saat ini terlebih dahulu kami juga memohon pengampunan untuk setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah ketika kami beribadah kepada Tuhan, tidak ada satu dosa pun yang menghalangi kami untuk memuji Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ya Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya pada waktu kami memuji nama Tuhan, maka nama Tuhan sendirilah yang akan diagungkan, yang akan ditinggikan. Mohon layakkan kami ya Tuhan. Kami juga memohon pada waktu kami beribadah ya Tuhan, biarlah seluruh konsentrasi kami, baik hati, pikiran kami, sepenuhnya hanya tertuju kepadamu saja. Di tengah-tengah masa pandemi COVID, yang pada saat ini masih berlangsung sampai hari ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur, kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami belum dapat bertatap muka, tetapi kami masih bisa beribadah secara online ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ini pun merupakan salah satu cara yang Tuhan berikan untuk kami tidak berhenti di dalam memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong untuk setiap ibadah yang pada pagi ini berlangsung dimanapun juga ya Bapa, supaya Tuhan sendiri yang berkenan untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi memohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, pimpinan Tuhan, dan biarlah ketika kami beribadah, Tuhan sendiri akan menolong supaya ibadah kami ini boleh berlangsung dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari saudara, kita mau kembali menaikkan pujian kita. Kita angkat pujian kita, Yesus segala-galanya. Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah menjadi sobat kita. Dialah segala-galanya di dalam hidup kita. Bait yang ketiga. Bersama
segala-galanya di dalam hidup kita, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Mari saudara, kita akan membuka bacaan Alkitab kita yang pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 15 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita akan menyambut firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi dengan pujian Sebenarnya Ku Tak Layak, KPPK nomor 196. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Theophilus Sudari. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Firman yang akan memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masa kesesakan pada saat seperti ini. Mari kita angkat pujian terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan Yesus Kekuatan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya masih ada iman di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun tidak menjadi biasa seperti sekarang ini kita beribadah, masih Tuhan izinkan. Saya rasa bukan hanya Tuhan paksa, Tuhan izinkan kita mengikuti ibadah ada di rumah masing-masing. Saudara, memang bukan hal yang gampang mengikuti ibadah, mengikuti secara online di rumah. Oleh karena ketika kita mengikuti ibadah di dalam gereja saja, yang hanya 1,5 jam kadangkala untuk konsentrasi bukan hal yang gampang. Tetapi saya rindu, hampir 8 bulan ini Tuhan membentuk kita dengan cara seperti ini. Paling tidak kita bisa mengukur kedewasaan iman kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena menjalani hidup yang sulit sekarang ini ya Tuhan, kami terus dimampukan oleh Tuhan,
diberikan kekuatan di tengah kesesakan hidup, ketika kami harus berjalan dan menjalani hidup ini dengan segala sesuatu yang serba dibatasi. Tidak sebebas kira-kira 8 bulan yang lalu, segala sesuatu seperti nampaknya menjadi ancaman bagi kami, sehingga kami harus hidup berhati-hati, dan di tengah kehati-hatian itu juga kami harus berhadapan dengan hal-hal yang kadangkala kami harus bergumul di dalam kesulitan-kesulitan itu, baik dalam pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan anak-anak kami, pergumulan dengan kesehatan kami, bahkan ya Tuhan, pergumulan dengan masa depan kami. Ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam hidup kami, oleh karena pandemi COVID-19 yang sudah 8 bulan ini tidak kunjung selesai. Ada pertanyaan yang menggelitik, adakah sungguh Tuhan itu ada? Adakah sungguh Tuhan itu menopang kami? Adakah sungguh kebenaran firman-Mu itu menjadi satu topangan hidup kami? Syukur kepada Allah di dalam Roh Kudus yang terus meyakinkan kami bahwa segala sesuatu ini ada di dalam kontrol Allah dan tidak ada yang kebetulan. Engkau Allah yang berdaulat atas alam semesta ini, juga berdaulat atas hidup kami dan berdaulat juga atas pandemi COVID-19 ini. Oleh karena jikalau Tuhan memberikan interupsi di dalam kehidupan kami dengan munculnya corona ini, karena sesungguhnya Tuhan sayang dan ingin memproses kami, supaya kami berani bercermin dengan firman-Mu, bagaimana kami hidup selama ini. Itu sebabnya tolonglah kami ketika kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh firman ini bukan hanya sekedar kami dengar dengan telinga jasmani kami pikirkan dengan pikiran kognitif kami, tetapi biarlah kami mendengar dengan hati kami, dengan pergumulan yang serius dengan Engkau. Dan ketika kami bergumul memikirkan, Tuhan kiranya Engkau memberikan kegelisahan rohani kepada kami, sehingga ada interaksi yang intim antara firman yang kami dengar dengan diri kami dan dengan Engkau. Bantulah dan tolonglah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Dia penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, yang sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak layak untuk menyampaikan firman-Mu, bahkan di hadapan manusia. Tetapi kalau pagi hari ini Tuhan memberikan hak istimewa kepada dia, biarlah hak istimewa itu dia pakai di dalam pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga baik kalimat maupun kata yang akan dia sampaikan di dalam hati yang takut akan Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah hatinya terarah kepada perkenanan-Mu dan pikirannya terarah kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga bagi seluruh pendengar yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya juga menolong, Roh Kudus bekerja, menguatkan dan menyapa mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul menegak kesegaran di tengah kesesakan hidup yang sedang kita alami ini. Mari kita akan membaca dari satu bagian pergumulan pemazmur, yaitu pergumulan Daud dari Mazmur 13. Mazmur 13 itu adalah mazmur ratapan, bagaimana ketika Daud berada di dalam pergumulan yang tidak kunjung selesai, dan kita akan renungkan bersama-sama bagian ini. Mazmur 13 ayat 2 sampai ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi Tuhan dan bersedih hati di sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara, kira-kira 3 minggu yang lalu, saudara-saudara, saya bermaksud untuk menghubungi seorang rekan saya yang tinggal ada di Sulawesi Utara. Seorang hamba Tuhan wanita yang beberapa sebelumnya sudah menceritakan tentang pergumulannya kepada saya. Saudara, hamba Tuhan wanita ini, saya mengatakannya kalau boleh, sulit bagi kita untuk menerima realita ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
tapi kehidupannya dipenuhi dengan kesesakan, yang barangkali kalau saya sendiri yang menghadapinya belum tentu saudara saya bisa kuat, tetapi saya melihat dia memiliki satu ketegaran. Nah saudara, kalau saya melihat dia seorang hamba Tuhan wanita, menyerahkan dirinya secara full time jadi hamba Tuhan. Lalu menikahlah dia dengan seorang pendeta. Dari pernikahan itu dia dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat lucu dan baik, saudara. Dan dalam pertumbuhannya ketika anak itu kira-kira baru berumur belum sampai 5 tahun. Saudara tahu suaminya yang seorang pendeta ini kemudian meninggalkan dia, lari dengan seorang perempuan wanita jemaatnya sendiri. Entah pergi kemana. Saudara, di dalam pergumulannya itu dia sempat menjerit kepada Tuhan, Tuhan, bukankah suamiku seorang pendeta? Dan aku melayani sebagai pendeta, tapi sekarang dia meninggalkan aku dan aku tidak tahu. Saudara, di dalam pergumulannya belum selesai, tiba-tiba kemudian mamanya dipanggil Tuhan. Ketika mamanya berpanggil Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang menambah hancur hatinya, oleh karena mamanya adalah tempat di mana dia mengadukan hati pergumulannya. 1 minggu setelah mamanya dimakamkan, dan biasanya di Sulawesi Utara akan ada peringatan mingguan. Saudara, apa yang terjadi? Kakaknya dipanggil Tuhan. Pada waktu 1 minggu persis kakaknya dipanggil Tuhan, semakinlah dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, benarkah apa yang kau kerjakan ini? Tapi sekali lagi dia bercerita kepada saya bahwa dia mencoba untuk terus memahami apa maksud dan rencana Tuhan. Lalu saudara-saudara, saya kemudian terakhir berkomunikasi kira-kira beberapa bulan, ya hampir kalau tidak salah itu sekitar bulan Desember. Saudara, ketika bulan Desember saya berkomunikasi terakhir, dan pada bulan kira-kira Maret, saudara-saudara, saya begitu kaget karena di Facebooknya dia menulis status-status yang saya tahu dia sedang menderita penyakit yang sangat serius. Tapi saya tidak pernah berani bertanya di tengah pergumulan itu, dan saya menanyakan kepada sahabatnya, dan ternyata dia menderita cancer. Saudara, ketika dia menderita cancer, kira-kira dia cancernya sudah stadium yang cukup berat, dia dirawat, tetapi dia masih tetap yakin, dia mengatakan bahwa dia akan berjuang untuk tetap bertahan hidup demi anak satu-satunya ini. Saudara, kira-kira sebelum dia dipanggil Tuhan, seminggu atau 2 minggu sebelum dipanggil Tuhan, di dalam satu status Facebooknya dia menulis begini, Tuhan, kata orang bahwa manusia dilahirkan itu tidak membawa apa-apa dan akan kembali tidak membawa apa-apa. Dan hidup itu yang menentukan engkau. Bolehkah aku menawar Tuhan? Kalau boleh, perpanjanglah usiaku. Saudara, ketika saya membaca status itu berarti saya menangkap bahwa dia umurnya tidak panjang lagi. Dan saya merencanakan untuk segera menelpon dia, paling tidak saya hello atau menanyakan pergumulannya. Saudara, 1 hari setelah dia menulis status itu, betapa kagetnya saya karena papanya dipanggil Tuhan. Papa satu-satunya yang selama ini mengerti dia dan menjadi figur papa dari anaknya ini dipanggil Tuhan secara mendadak. Maka saudara bisa bayangkan status-status dari teman-teman yang memberikan kekuatan kepada dia. Dan sementara di tengah papanya meninggal, dia sedang berjuang kemoterapi di rumah sakit. Di dalam kemoterapi itu terpaksa dia harus menghentikan. Karena di sana ternyata juga yang terinfeksi corona cukup banyak. Saudara, maka dia pulang menyaksikan pemakaman papanya. Dalam status-statusnya dia masih yakin kalau Tuhan itu mengasihi dia. Walaupun sulit mempercayai bahwa kasih itu terbukti dalam hidupnya. Saya memang sengaja menunda untuk tidak menelpon dia. Tetapi saya pikir seminggu setelah papanya dimakamkan, saya akan menelpon. Jadi saudara-saudara perhatikan, menunda-nunda itu sesuatu yang kadang-kala nanti akan kita sesali. 7 minggu persis, dan saya bilang sama teman, sore nanti saya akan telepon dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba teman saya memberi kabar. Persis 1 minggu setelah papanya itu dipanggil. Persis pas hari itu adalah hari ke-7 memperingati 7 hari pemakaman papanya. Dia sendiri dipanggil Tuhan. Saudara, waktu itu saya gak bisa bicara bagaimana saya cerita kepada istri saya, Wanli, dan pada waktu cerita itu pun dia berkaca-kaca. Yang kita pikirkan adalah pertanyaan tiba-tiba muncul begini, saudara. Tuhan kok tega ya? Itu anak masih kecil sekali, kira-kira baru umur 7-8 tahun. Sekarang kakek neneknya mati, tantenya mati,
mamanya juga dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu sebelum dia meninggal itu, status-statusnya saya bisa membayangkan bahwa pengalaman yang dia alami itu membawa dia merasa seperti berada di padang gurun. Hidup memang dia di kota yang dingin, tetapi terasa panas, sesak oleh karena kehidupan. Tidak ada pemandangan yang indah, yang ada hanyalah satu peristiwa demi peristiwa yang dia hadapi dan itu menyulitkan hidupnya. Dia sendiri mengatakan tidak tampak ada ujung akan selesai pergumulan itu. Dan ternyata Tuhan selesaikan pergumulan itu ketika dia dipanggil Tuhan. Persis hari ini adalah 1 minggu dia dipanggil Tuhan. Barangkali anaknya ini yang dipikirkan oleh beberapa teman saya yang belajar psikologi adalah bahwa enggak gampang anak ini nanti menerima realita. Tantenya, seminggu kemudian mamanya, lalu kakeknya, lalu mamanya. Saudara, kalau mau jujur, bukankah ini juga yang sedang jadi persoalan kita pada saat ini, bergumul dengan sesaknya hidup? Pergumulan ini bukannya dialami oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga oleh banyak anak-anak Tuhan. Sudah 8 bulan sudah kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Barangkali kita masih bisa tertawa-tawa, masih kita bisa mengadakan ibadah, masih kita melihat jadwal-jadwal ibadah. Tetapi sesungguhnya jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, bahkan saya sebagai seorang pendeta, saya pun mulai bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Apakah doa-doa kami ini hampir seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia, dari yang imannya kecil sampai yang imannya besar, bahkan dari mereka yang tidak pernah percaya Yesus pun berdoa bahwa Allah akan menghentikan ini. Ternyata belum selesai juga. Dan tidak selesainya pandemi COVID-19 ini juga akan menambah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudara, bukankah persoalan-persoalan itu nampak di sekitar kita? Persoalan tentang kehidupan, persoalan tentang penghasilan, persoalan tentang kesehatan, macam-macam yang menekan banyak anak-anak Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan menjerit karena kehilangan pekerjaan. Mereka ada yang menjerit karena harus memenuhi kebutuhan anak-anak masuk sekolah lanjutan. Sementara pekerjaan sudah tidak ada, pemasukan sudah tidak ada. Mereka meratap dan berdoa kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Mereka berpikir ketika mengatakan amin, maka Allah akan segera hadir dan menyelesaikan persoalannya. Tetapi apa tunggu demi tunggu? Seorang teman saya mengatakan begini, yang saya doakan hari ini cuma satu. Saya tahu doa-doa saya sudah gak mempan lagi. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya murtad di hadapanmu gara-gara situasi di rumah. Kenapa? Saudara, dia kehilangan pekerjaan, istrinya kehilangan pekerjaan, anaknya harus masuk kuliah, satu masuk SMA, satu masuk SMP. Semua membutuhkan uang yang cukup besar, sementara rumah masih kontrak. Ada cicilan ini, cicilan itu. Tetapi ketika dia berdoa sudah sekian lama, tetapi sepertinya tidak ada respon dari Tuhan, tidak ada jawaban yang nyata yang mereka alami. Sampai berapa lama kita akan terus menanti? Pertanyaan dia, sampai kapan kira-kira Theo? Kamu kan tahu, kamu pendeta. Tak seorang pun yang tahu. Sampai kapan? Kenapa Tuhan tidak segera menolong di saat kita membutuhkannya? Kenapa Tuhan tidak segera intervensi di tengah gereja, menjerit, mengadakan ibadah? Bagi kita yang ada dengan teknologi yang cukup komplit ini tidak terlalu kesulitan, walaupun ada pergumulan. Saya mengenal beberapa gereja yang sama sekali tidak ada, terpaksa hamba Tuhannya adalah mengirim renungan-renungan. Bahkan di kota Bekasi sendiri ada seorang hamba Tuhan yang cerita pada saya, 7 bulan sudah persekutuan pemuda kami tidak sentuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tidak segera menolong? Bagi saudara yang senang membaca atau senang menyaksikan film, sudah tentu ingat satu film, The Chronicles of Narnia, yang ditulis atau dikarang dan cerita itu atau buku itu ditulis oleh seorang yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis seorang penulis yang handal, seorang pemikir, seorang filsuf yang luar biasa. Dia seorang yang juga percaya Tuhan, tetapi anehnya dia mengucapkan satu kalimat yang saya percaya sering saudara mendengar dalam khotbah-khotbah yang ada. Dia mengatakan begini, Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar? Tetapi begitu sulit aku temui ketika hidup ini aku membutuhkan pertolonganmu. Bukankah itu kita rasakan saudara-saudara? Mudah kita bersyukur, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Berkati pekerjaanku yang sedang aku kerjakan. Bekerja luar biasa saudara-saudara.
Tetapi seperti yang diceritakan oleh teman saya yang sudah almarhum tadi, betapa sulitnya Tuhan temui. Justru Tuhan seperti memperlihatkan seolah-olah menantang, justru aku tidak akan menjawab doamu. Sudah ingat pergumulan Habakuk ketika berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menanti? Dan jawaban Tuhan cukup mengejutkan. Pergumulan yang datang kepadamu Habakuk itu datangnya dari aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini juga yang menjadi pergumulan Daud dari Mazmur 13 yang kita baca tadi. Kalau saudara perhatikan di sana ketika Daud menghadapi kesesakan, Daud meratap kepada Allah. Alkitab tidak mencatat secara jelas apa yang menjadi pergumulan Daud. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita suatu kali Daud mengalami kesesakan yang sangat berat. Ia tidak memberitahu dengan jelas kesesakan itu. Tetapi kita bisa mendapati di sana seolah-olah memberi ruang kepada kita untuk kita bisa ikut masuk di dalamnya, mengenakan sepatu atau ada di dalam pergumulan Daud itu. Saudara-saudara, di tengah kesesakannya itu ia menggubah sebuah mazmur yang mengutarakan sebuah mazmur yang berisi kekecewaan, ketakutan dan juga penderitaannya. Saudara, kita semua tahu di sini Daud memulai ratapannya langsung to the point kepada Allah. Tidak berbasa-basi, dia langsung mengatakan ayat 2 berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Teriakan, apa yang diteriakan teman saya tadi ternyata 2000 tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu sudah menjadi teriakan Habakuk, dan juga menjadi teriakan daripada Daud seorang abdi Allah. Setelah dari bacaan ini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara, kita semua kenal Daud gemar memuji Tuhan. Dia gemar memuji Allah. Tetapi dari nada bicara di ayat ini jelas dia bukan sedang memuji Allah. Dia sedang meratap, dia sedang menggugat Allah. Dia sedang mempertanyakan keadilan Allah. Dia sedang mempertanyakan keberadaan Allah. Ia meratap, berteriak sambil mencucurkan air mata. Ia merasakan beratnya masalah yang dia hadapi. Belum lagi musuh-musuhnya mengolok-olok dia. Kalau engkau punya Allah, di manakah Allahmu? Tunjukkan supaya aku bisa melihat kemenanganmu. Daud berpikir, dia berseru kepada Allah, Allah satu-satunya yang bisa menolong. Tetapi ternyata belum juga bertindak, belum menolong. Sehingga dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu? Saudara, Daud mengatakan bahwa Allah telah melupakan dan menyembunyikan wajahnya. Saudara tahu di dalam Alkitab ketika ada kata wajah, carilah wajah Tuhan. Berarti carilah kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Karena wajah Allah melambangkan kehadiran Allah yang membawa berkat dan pertolongan. Maka ketika Daud tidak kunjung melihat wajah Allah, Daud merasa Allah berlambat-lambat menolongnya, atau bahkan menolak untuk menolongnya. Oleh karena itu Daud berseru, berapa lama lagi Tuhan? Selamanya? Tolong perjelas. Perjelaslah Tuhan, berapa lama lagi? Selamanya atau engkau tidak sama sekali akan menolongku? Saudara, dari ungkapan ini di satu sisi Daud masih menanti dan menanti. Tetapi di sisi lain hatinya mulai ragu tatkala melihat tangan yang maha kuasa itu berubah. Jiwanya dipenuhi konflik antara realitas dan iman. Imannya mengatakan untuk tetap menantikan pertolongan Allah. Kita semua masih ingin menantikan Allah karena kita percaya Dia tidak pernah terlambat menolong. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, kita semua percaya. Itu iman. Tetapi realitanya 8 bulan kita bergumul. Realitanya engkau dan saya menghadapi pergumulan dan sesaknya hidup ini. Realitanya musuh-musuh Daud mengatakan Allahmu telah meninggalkan engkau. Saudara, penderitaan yang Daud alami kini memasuki area yang lebih dalam. Ia bukan hanya menderita tekanan dari luar, tetapi jiwanya pun tersiksa. Dan di ayat 3 dengan pilu Daud berkata, berapa lama lagi aku harus merasakan kesakitan di dalam jiwaku, kesedihan di dalam hatiku, siang dan malam. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diriku, meninggikan diri atasku.
Sudah lihat di sini, setelah Daud meratap bahwa Allah telah mengabaikan dan melupakannya, ia tertunduk di dalam keputusasaan, mulutnya terkatup. Penderitaan Daud tidak berhenti di situ. Ia berkata bahwa ia merasakan penderitaan psikis siang dan malam, alias setiap saat. Sekarang penderitaannya bukan hanya penderitaan yang ada di luar dirinya, tetapi batinnya, psikisnya, pikirannya mulai menghadapi satu penderitaan. Ia merasakan ketidakmampuan menghadapi persoalan hidup itu. Dia merasakan ketidakmampuan berhadapan dengan masalah-masalah. Belum lagi tadi saya katakan, musuh-musuhnya yang selalu berkuasa atas dia. Dan Allah yang selama ini ia imani, Allah yang selama ini dia layani, Allah satu-satunya penolong yang dapat diandalkan, diam 1000 bahasa. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Ayat 2 dan 3 ini sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan gugatan yang diajukan oleh Daud kepada Allah. Dan saya memperhatikan pertanyaan-pertanyaan diajukan Daud bukanlah pertanyaan sederhana yang untuk mencari tahu sebuah informasi, bukan, melainkan sebuah ekspresi keraguan yang dalam. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan suatu iman dari seseorang yang masih menantikan Tuhan tatkala pilar-pilar kepercayaannya mulai rapuh, mulai goyah. Pertanyaan ini menjaga agar dia tetap waras bahwa aku tidak meninggalkan Tuhan. Pertanyaan diajukan sekilas itu gugatan, tetapi itu pertanyaan-pertanyaan yang iman mulai goyah. Pertanyaan menjaga seorang tetap waras di tengah segala tekanan berat yang menimpanya. Kira-kira minggu yang lalu, saudara-saudara, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya mengikuti webinar selama 3 hari tentang keluarga, dari pagi sampai malam. Di bagian penutup pada hari Minggu itu, saudara-saudara, ada seorang bapak yang bersaksi. Bapak ini seorang penatua yang hampir waktunya dihabiskan di gereja. Sudah dia menceritakan sampai pelayan yang begitu sibuk itu pun sampai pernikahannya pun sudah dibilang ya secara umur agak telat gitu, saudara. Dia menikahi seorang guru sekolah minggu yang sama-sama melayani di gereja itu. Sudah ketika saya mendengar kesaksian itu terus saya mengikuti, dia menyaksikan begini, betapa dia senangnya ketika mendapatkan seorang guru minggu yang guru sekolah minggu dia kenal. Seorang wanita yang cantik, yang lembut, yang sudah bertahun-tahun melayani. Dia berpikir, inilah yang Tuhan sediakan dan akan menjadi ibu anak-anakku yang sempurna. Menikahlah dia dan semakin dia bersuka cita dan bersyukur karena 1 tahun kemudian, belum 1 tahun, kira-kira beberapa bulan kemudian, bahwa istrinya ini hamil dan kira-kira 1 tahun lebih itu sebentar lagi akan melahirkan. Menjelang kelahiran anaknya, dia sudah mulai was-was karena ada kelainan di dalam kandungan istrinya. Pada waktu itu dia masih yakin ketika konsultasi dengan dokter mengatakan harus operasi sesar. Operasi sesar bukan sesuatu yang menakutkan, karena pada zaman ini tentu itu adalah sesuatu yang biasa pada zaman sekarang. Maka dilakukanlah, itu terjadi 13 tahun yang lalu, saudara-saudara. Jadi ini cerita 13 tahun yang lalu, persis sampai hari ini. Maka istrinya kemudian singkat cerita dibawa ke rumah sakit dan operasi sesar. Apa yang terjadi? Ketika anaknya terlahir dengan sehat, dia senang sekali. Tapi itulah terakhir kali juga. Sebelum istrinya dioperasi itu dia berbicara, karena setelah melahirkan anaknya, istrinya itu koma dan tidak pernah bangun. Berapa lama? Sampai hari ini, sampai anaknya masuk SMP. Pada tahun-tahun awal dia masih tidak bisa memahaminya. Dia mulai masih menantikan bahwa Tuhan pasti sedang membentuk dia karena iman dia, karena gereja yang memproses dan membentuk dia dengan luar biasa. Sampai kemudian melewati 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Baik keluarga dari wanita itu sudah mulai mengatakan, silahkan kamu tinggalkan istrimu, kamu masih muda, dia masih sudah terlalu lama untuk bangun kembali. Artinya sudah diizinkan untuk menikah lagi, karena memang sudah tidak bangun istrinya. Satu pertanyaan yang terlontar dari bapak ini sambil menangis dalam kesaksian itu. Aku melayani Tuhan dari muda sampai menikah. Apa balasannya? Sempat muncul keraguan di dalam diri saya. Apakah Allah yang aku alami itu seperti ini? Sudah, tetapi di tengah itu kemudian dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatur Allah. Allah lah yang mengatur dia.
Maka ketika dua pihak keluarga mengizinkan dia untuk menikah lagi, dia tetap pada keputusannya. Enggak. Dan ketika dia menyaksikan kemarin adalah persis belum lama dia merayakan ulang tahunnya pernikahan ke-13. Dan dia tampilkan istrinya masih ada di dalam kondisi koma. Dan anaknya sudah demikian besar, laki-laki setinggi bapaknya. Dan dia katakan, inilah Tuhan tunjukkan sisi kasih setia yang lain. Anaknya menjadi siswa teladan, pintar dan bisa memahami pergumulan papanya untuk merawat anaknya. Pada waktu ditanya, sampai kapan kau akan setia? Sampai maut memisahkannya. Sampai kapan kamu berharap? Saya tidak tahu. Sampai Tuhan memberikan jawaban yang jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan aku menunggu? Itu pertanyaan dia. Tetapi juga menjadi pertanyaan kita yang sedang bergumul hari ini. Di mana Engkau ya Allah? Mengapa semua ini terjadi? Saudara, pertanyaan ini barangkali relevan dengan hidupmu dan hidupku. Sudah sekian lama kita berdoa dan memohon belas kasih Allah untuk persoalanmu dan persoalanku, untuk pergumulanmu, untuk pergumulanku, tetapi belum ada pertolongan dari Tuhan. Apakah Allah sungguh peduli kepada kita yang disebut anak-anaknya? Barangkali itu mulai muncul di dalam pikiran kita. Jika Ia peduli, mengapa pertolongannya tidak segera datang kepada kita? Apakah Allah kita memang Allah yang senang melihat kita menderita? Apakah Allah kita Allah yang senang menyaksikan anak-anaknya hidup di dalam persoalan, pergumulan, kekhawatiran, penderitaan, sampai dia meratap, menjerit, mencucurkan air mata, lalu Allah menikmatinya? Barangkali ada yang mulai berpikir begitu. Tetapi saya mau katakan tidak, saudara-saudara. Itu juga yang terjadi pada Daud. Kalau saudara perhatikan, Daud tidak berhenti pada ratapannya. Ia ketika berada di dalam ratapannya, dia terus memohon dengan gigih. Di ayat 4 dan 5 kita bisa menyaksikan di sana. Lalu dia mulai berdoa, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud berdoa memohon dengan sangat, pandanglah kiranya, dengarkanlah aku ya Tuhan Allahku. Daud berani memohon Tuhan sambil mengatakan, my God. Daud seolah-olah mengatakan apa saudara ketika my God ini? Daud mengklaim bahwa Allah itu adalah Allahnya, yang artinya dia punya hak untuk memiliki satu penjelasan dari Tuhan. Dengan demikian Daud memiliki hak untuk memanggil dengan keyakinan yang kokoh bahwa ia mau didengarkan. Ia memohon, pandanglah, jawablah aku ya Tuhan. Dengan keyakinan yang sama, Daud memohon di ayat 4b dikatakan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dalam kematian. Saudara perhatikan doanya luar biasa dari Daud. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dalam kematian. Mata yang redup melambangkan habisnya kekuatan atau bahkan kematian. Daud sedang memohon agar diberikan kekuatan baru dan kelepasan dari maut yang mengancamnya. Saudara, permohonan Daud ini sangat gigih. Ia bagaikan seorang anak yang menarik tangan ibunya di tengah kesulitannya sambil menatap ibunya dan berkata, Ma, tolong dengar aku sebentar, Ma. Tolong dengar aku sebentar saja. Jangan sampai aku menyerah. Saudara, Daud meletakkan bebannya kepada Allah. Daud merasa dipojokkan oleh musuh-musuhnya. Didera oleh sakit penyakit. Dirundung maut. Dan dia merasakan Daud ditinggalkan Allah. Saudara-saudara, ketika Daud meratap, ada orang itu ketika di dalam pergumulannya, dia bisa mengambil keputusan untuk memilih hal-hal yang dia pilih. Tetapi di dalam ratapannya yang berat, Daud memilih untuk tidak meninggalkan Allah di tengah ratapannya, di ratapan tangisnya ini. Kalau kita perhatikan di ayat 6 dari ratapan pasal 5, ayat 4 dan 5. Di ayat 6 tiba-tiba dia mengatakan begini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena kepenyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, kalau kita perhatikan, hati Daud tiba-tiba melonjak. Kesedihannya tiba-tiba sirna, seperti embun yang diterangi oleh matahari tiba-tiba menguap hilang. Matanya berseri-seri lagi dan dia angkat tangannya dan mengepal ke atas. Mulutnya penuh tertawa dan berkata, tetapi aku.
Di dalam kasih setiamu aku percaya, hatiku bersuka cita di dalam keselamatanmu. Aku hendak bernyanyi kepada Tuhan karena ia melimpahkan kebaikan kepadaku. Setelah ia menemukan rahasia besar, kesegaran di dalam hatinya, kesegaran di dalam hidupnya tetap hanya terletak kepada Allah yang sedang dia ratapi saat itu. Pertanyaannya, apa yang membuat demikian Daud bersuka cita di dalam kesesakan ini? Apakah ia berhasil melupakan masalahnya? Tidak. Apakah sekarang dia pasrah karena memang Tuhan tidak berbuat sesuatu dan dia menolak untuk lagi berharap kepada Tuhan? Tidak juga. Apakah dia tiba-tiba mendapatkan jalan keluar secara ajaib dan masalahnya selesai? Begitu dia berdoa supaya dia tidak lagi dipermalukan musuhnya, tiba-tiba datang tsunami dan menghanyutkan semua musuh-musuhnya? Tidak juga. Dan apakah masalah Daud pada waktu dia mengatakan ayat ini selesai? Belum selesai. Tetapi apa yang menjadi rahasianya? Daud berjumpa kembali dengan kasih setia Tuhan Allah. Ini semacam tabung imannya yang sudah mulai menjelang kosong, terisi kembali penuh dengan apa saudara? Tabung imannya terisi penuh kembali dengan anak-anak panah, pengertian akan karakter Allah ini. Jadi kalau dia seorang pemanah ketika sudah mungkin tinggal satu, tiba-tiba penuh lagi sementara musuhnya ada di depan. Ini menjadi dia semangat kembali. Dan itu dia pengertian tentang kasih setia Allah dan kebaikan Allah pada masa lalu. Karena Daud mengatakan begini, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, memori Daud memanggil kembali ingatan-ingatan tentang kebesaran Tuhan. Daud mulai mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Daud mulai mengingat bagaimana Tuhan memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Mengingat kembali bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan, memimpin di dalam padang gurun, memberikan makan minum, menuntun dengan tiang awan dan tiang api dan sebagainya. Bahkan Daud mulai ingat bagaimana dia mengalahkan singa, mengalahkan Goliat. Dia ingat seluruh peristiwa-peristiwa. Bagaimana ketika di dalam kondisi yang tidak mungkin, Allah hadir menolong Daud. Saudara-saudara, ia mengingat kasih dan kebesaran Allah pada masa lalu. Mengingat memori-memori indah kasih setia Tuhan di masa lalu, menjadikan dia tetap yakin Allah yang dulu menolongnya, dia tetap akan beserta dia sampai kapanpun. Saudara-saudara, maka mengingat kasih dan kebesaran Allah pada masa lalu, mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita alami pada masa lalu, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat satu kisah, satu cerita yang saya dapatkan kira-kira sudah beberapa tahun yang lalu, dan saya coba cari lagi, ternyata masih ada filenya. Dan cerita itu mengisahkan tentang sepasang suami istri yang sudah menikah 20 tahun, tetapi mereka memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Nah, saudara, ketika mereka mengurus, yaitu terutama suaminya, ketika mengurus pembagian harta gonogini dan perjanjian finansial, sang suami ini membongkar sebuah kotak yang dia simpan di lemari, kotak tua yang berisi bukti-bukti pembayaran dan cek-cek yang pernah ditulisnya. Nah, saudara, tiba-tiba ia menggenggam secarik nota berwarna sudah agak kekuningan karena dimakan waktu karena sudah 20 tahun. Nah, nota itu mencatat bukti pembayaran hotel di mana ia dan istrinya berbulan madu setelah menikah. Itu hotel pertama yang dia inapi sebagai pasangan suami istri pada waktu itu. Ya, bulan madu mereka sudah 20 tahun yang lalu. Kemudian secarik kertas lain, kali ini sebuah bukti angsuran mobil bekas pertama mereka. Ia juga mendapati sebuah cek pembayaran rumah sakit untuk biaya kelahiran putri pertamanya, dan seterusnya. Saudara, ketika sang pria ini memandangi kertas-kertas usang tersebut, maka sang pria atau sang suami ini terdiam 1000 bahasa. Tanpa sadar air mata meleleh di pipinya. Perasaan tegang sekaligus senang yang terdahulu ia rasakan tatkala menulis sebuah cek untuk membayar angsuran rumah pertama, ketika dia menyerahkan angsuran mobil pertama. Nah, saudara, ketika semakin jelas, bahkan dia merasakan tegangnya ketika pertama kali menantikan anak kelahiran, anak pertamanya yang lahir.
Belum lagi ketika dia menggendong anaknya lalu menunjukkan kepada istrinya, "Ma, mirip siapa?" Dan mamanya tersenyum dan berkata, "Pa, yang pasti mirip kamu tetapi aku yang melahirkannya. Jadi itu mirip kita berdua." Dan hari itu seperti menjadi sesuatu yang sukacita yang luar biasa. Saudara, maka memori itu terus meluncur. Romantisnya berbulan madu bersama istri tercinta, tegangnya menantikan kelahiran anak pertama, dan sebagainya, pergumulan-pergumulan kesulitan sebagai pasangan muda yang sudah dilalui bersama sampai 20 tahun kemudian dan mereka memutuskan untuk bercerai tadi. Lalu dia tidak dapat melanjutkan urusannya. Ia meletakkan kotak tersebut dan tanpa menunda dia mengambil telepon dan segera kemudian dia menghubungi istrinya dan dia berkata, "Ma, kita telah melalui banyak hal bersama. Banyak hal yang indah dan ingatan itu masih begitu jelas di dalam ingatanku. Sudah terlalu banyak cinta yang kau korbankan bagiku. Sudah terlalu banyak kesulitan yang kita lalui bersama. Sudah terlalu banyak cinta yang kau ukir di dalam hidupku. Kesetiaanmu selama 20 tahun tidak dapat dibayar dengan apapun. Izinkan aku hari ini minta maaf dengan tulus kepadamu. Dan jikalau aku boleh memohon, jangan tinggalkan aku. Mari kita mulai dari awal kembali untuk membangun sesuatu ini. Kita memulai hubungan kita kembali dari awal. Kita lalui bersama-sama kesulitan. Kalau kita 20 tahun sudah bisa melaluinya, kita ke depan akan kita lalui bersama-sama. Saudara, memori akan kasih pada masa lalu membawa sukacita yang baru. Inilah yang Daud rasakan ketika ia berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku." Daud menemukan dirinya berada di tengah sukacita yang luar biasa tatkala ia mengingat kasih Allah yang sudah terjadi di masa lampau dan akan terjadi juga di saat dia menghadapi kesesakan, bahkan akan terus-menerus terjadi di dalam hidupnya. Maka ia bersorak dan memuji Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkannya, Allah yang pernah dirasakan segala kebaikannya. Dia mengatakan, "Karena ia telah berbuat kebaikan kepadaku." Saudara, bukankah hal ini cukup untuk menguatkan kita? Di tengah kesesakan yang kita hadapi, saudara boleh merasakan bahwa sepertinya Tuhan meninggalkan engkau. Sepertinya Tuhan tidak segera menolong Anda. Engkau mulai berkata, "Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi?" Hanya Tuhan yang tahu. Ketika Israel meratap kepada Allah karena tidak kuatnya tekanan di Mesir, berapa lama Tuhan menolong? 400 tahun. Ketika Israel berada di pembuangan Babel, berapa lama mereka meratap di negara pembuangan? 70 tahun baru ditolong oleh Tuhan. Setelah kita sudah 8 bulan barangkali meratap, sampai berapa lama? Hanya ya Tuhan yang tahu. Di sini kita belajar kedaulatan Allah. Tetapi Allah adalah Allah yang penuh kasih setia, Allah yang tidak pernah bertindak salah, Allah yang tetap memberikan kekuatan. Kalau kita menengok ke belakang, pada waktu kita awal-awal berhadapan dengan kesulitan akibat corona ini, sudah sepertinya kita sudah tidak mampu berhadapan dengan itu. Sudah tentu mengingat bagaimana ketika mempersiapkan ibadah online pertama kali, betapa letihnya, betapa kita kekurangan ide. Tapi tidak terasa, sudah berapa bulan kita mempersiapkannya dan menjadi sesuatu yang biasa. Tentu itu adalah karena kasih karunia Allah. Kita juga masih ingat ketika pertama kali ikut ibadah secara online untuk konsentrasi gak gampang. Tapi kita mulai terbiasa. Pada waktu kita pertama kali pakai masker harus keluar rumah, enggak biasa. Kalau kita sekarang menjadi biasa, bukan karena kita dikondisikan. Saya tetap percaya ada intervensi Allah karena kasih setia yang memampukan kita hari ini. Saudara, maka apakah saat ini saudara-saudara semua yang sedang mendengar khotbah ini sedang berada dalam pergumulan menyesakan, sedang berada di dalam satu pergumulan yang membuat hidup ini sesak? Kesesakan karena kondisi ekonomi saudara yang makin memburuk, kesesakan karena kegagalan dalam karir saudara, kesesakan karena mulai timbulnya pergumulan-pergumulan dalam keluarga, atau ada di antara saudara di tengah masa sulit ini dikhianati oleh rekan bisnis saudara, atau sakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan pekerjaan yang membuat masa depan makin tidak jelas, atau barangkali ada di antara saudara kehilangan kekasih saudara.
dan serentetan penderitaan yang tidak akan habis disebutkan. Saya mau berkata pada pagi hari ini kepada saudara, jikalau Daud diberikan kesegaran di dalam hatinya oleh Tuhan, saudara dan saya pun dapat menegak kesegaran di tengah kesesakan hidup. Mengapa? Sebab kasih setia Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, karakter Allah itulah yang menjadi dasar kepercayaan kita kepadanya. Karena ketika kita mengetahui, walau bibir Tuhan terkatup dan tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, namun tangannya tetap memegang tangan kita erat-erat. Barangkali pegangan saudara mulai kendor, tapi tangan yang tidak terlihat itu memegang kita erat-erat. Waktu kita tidak dapat mendengar suaranya berbicara kepada kita, waktu kita berseru, berapa lama lagi Tuhan? Kita tidak melihat pekerjaan tangannya menolong kita. Mari kita melihat dan percaya pada hatinya yang masih tulus mengasihi kita. Hatinya yang penuh kasih. Kasihnya yang sudah dibuktikan di atas kayu salib. Itulah bukti kasih terbesar. Kematian Kristus di atas salib untuk dosa-dosa kita adalah jaminan yang dapat diandalkan. Kematian Yesus menjawab kebutuhan terbesar kita untuk berdamai dengan Allah. Bukankah itu kebutuhan yang tidak bisa didapatkan oleh manusia? Kebutuhan manusia terbesar di dalam kesesakan hidup adalah kesesakan akibat dosa itu. Dan Allah memberikan kelegaan di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Maka jika engkau sedang sesak hidupmu karena pergumulan-pergumulanmu, ini hanya sementara. Tetapi kalau engkau bergumul kesesakan oleh karena dosa-dosamu, jikalau tidak diselesaikan, itu akan menyesakmu sampai di dalam kekekalan. Maka hari ini, pagi hari ini, ketika engkau sedang berada dalam kesesakan, jikalau itu hanyalah kesesakan oleh karena sulitnya hidup, persoalan-persoalan yang ada, tetaplah memohon kepada Allah, diberikan kekuatan untuk terus menantikan kesabaran pertolongan Tuhan. Tetapi jikalau engkau sesak akibat dosa-dosa yang belum selesai, datanglah kepada Allah, mohon ampun dari Tuhan. Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, jujur harus kami katakan Tuhan, kami seperti bercermin di depan kaca. Itu seolah-olah pergumulan-pergumulanku yang diungkapkan oleh Daud. Harus kami akui secara jujur, barangkali kami pun sedang berada di dalam kegelisahan, kesesakan, yang hampir-hampir kami mulai meragukan kehadiran Tuhan. Meragukan pertolongan Tuhan yang tak kunjung datang. Tetapi Tuhan, syukur kepada Engkau, melalui Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, bahwa sesungguhnya di tengah segala kondisi sesulit apapun Tuhan, tangan-Mu yang tidak kelihatan itu terulur memegang erat kami semua, supaya tidak terjatuh dan meninggalkan Engkau. Sekarang ya Tuhan, seperti doa Daud kepadamu, kami pun berdoa ya Tuhan, supaya Engkau ya Tuhan jangan buat mata kami terpejam untuk tidak menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu, tetapi bukalah mata iman kami, supaya bercahaya, supaya kami tidak tertidur dan menjadi mati secara rohani, tetapi biarlah mata rohani kami bercahaya menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu sampai saat ini. Di tengah kesulitan ini Engkau masih terus memberikan kekuatan ekstra kepada kami. Ketika kami mulai menjerit dan meratap menanti pertolongan-Mu yang tak kunjung selesai, ajar kami bukan hanya menuntut apa yang menjadi hak kami, tetapi biarlah kami juga menuntut diri kami. Siapakah kami ini di hadapan Tuhan, sehingga Engkau berbelas kasih kepada kami. Dan ajarlah kami menuntut diri kami. Dalam pergumulan-pergumulan ini justru membawa kami mengenali diri kami, siapa kami di hadapan-Mu, dan mengenali Engkau sebagai Tuhan yang berbelas kasih kepada kami. Tolonglah setiap pendengar jemaat-Mu dimanapun berada. Jikalau mereka sudah mulai berputus asa, kehilangan pengharapan, akibat kekhawatiran, kecemasan persoalan hidup ini, biarlah belas kasih Allah. Jikalau Engkau belum menyelesaikan persoalannya, selesaikanlah pergumulan batinnya. Buatlah mereka bergirang bersuka cita bukan karena keadaan, tapi sukacita surgawi turun atas mereka.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingat seluruh jemaat-Mu, GSRI Sunter, yang barangkali kami tidak bisa bertemu mereka muka dengan muka secara fisik. Tetapi biarlah secara rohani Tuhan kami bertemu, kami saling mendoakan, kami saling menopang, dan Tuhan menjaga mereka pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi pergumulan yang pada saat ini sedang kita hadapi bersama-sama. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Untuk ayat hafalan kita pada minggu yang lalu, yang menjadi ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Inilah yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini, dan untuk ayat hafalan kita pada minggu yang akan datang, diambil dari Mazmur 18 ayat 7 bagian yang A. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Sekali lagi, Mazmur 18 ayat 7 yang A. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Demikian ayat hafalan kita pada minggu yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan bersama-sama. Sambil kita memberikan persembahan, di mana bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, boleh mentransfernya ke rekening gereja kita, ataupun juga boleh mengumpulkan persembahan kita di dalam tempat tertentu, dan nanti ketika Bapak Ibu bisa datang ke gereja, boleh diserahkan ke gereja. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dengan menaikkan satu pujian bagi Yesus Tuhanku, KPPK nomor 349. Bagi Yesus,
membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk seluruh pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami hidup di masa-masa yang tidak mudah, tetapi kami boleh terus mengalami cinta kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua adalah bukti nyata dari kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkurang di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan dengan setiap kebutuhan kami yang selalu Tuhan sediakan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa kami pun terus diberikan makanan-makanan rohani di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami, ungkapan syukur kami yang sudah kami nyatakan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah Tuhan mau menerimanya, Tuhan berkenan, supaya melalui persembahan ini, maka pekerjaan Tuhan akan lebih luas lagi dijangkau melalui gereja Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan saja yang akan memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudi Mega. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan beberapa warta bagi kita yang bisa saudara simak melalui warta yang sudah dibagikan di dalam grup WhatsApp. Saudara, majelis dan badan pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Theophilus Sudari yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan hambanya dimanapun Tuhan percayakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bagi setiap jemaat yang memerlukan pelayanan doa maupun konseling, saudara bisa menghubungi hamba Tuhan yang ada, baik itu melalui via WhatsApp maupun bisa melalui telepon gereja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan Tuhan akan diadakan pada tanggal 6 Desember 2020 dan ini menjadi tahun penutup bagi kita, saudara. Nah, bagi jemaat yang akan ambil bagian di dalam memperingati perjamuan Tuhan ini, saudara bisa mengambil, bagi saudara yang belum mengambil anggur perjamuan dan roti perjamuan, saudara bisa menghubungi gereja. Saudara, mari kita bergabung bersama-sama di dalam grup Share and Grow Together, di mana kita di dalam grup ini kita boleh saling peduli, kita boleh saling memperhatikan, dan kita juga boleh saling mendoakan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, silakan saudara bisa menghubungi hamba Tuhan yang ada. Saudara, gerakan GSRI Sunter Peduli kembali akan diadakan bagi jemaat yang terbeban dan tergerak hatinya untuk mendukung kegiatan ini. Saudara dapat memberikan dan menyalurkannya ke nomor rekening GSRI Sunter yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu melalui grup WhatsApp. Nah, saudara tolong diingat kode transfer untuk gerakan GSRI Sunter Peduli ini, harap saudara menambahkan angka 12 di nominal yang saudara transfer. Baik, jadwal ibadah saudara bisa memperhatikan, baik itu jadwal sekolah minggu, kaum muda, PW, kebaktian doa, baik itu kebaktian doa tengah minggu maupun kebaktian doa pagi. Saudara yang berulang tahun di minggu ini, bertepatan hari ini, di hari Minggu, ada Ibu Rianti Sunaja pada tanggal 8 November. Saudara, Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun kepada Ibu Rianti, kiranya Tuhan yang menyertai dan terus memberkati baik itu pekerjaan dan juga di dalam keluarganya. Saudara, ada beberapa pokok doa yang saudara bisa ikuti dan juga bisa saudara doakan bersama-sama. Saudara, mari kita sama-sama peduli, mari kita sama-sama terus mendoakan pekerjaan Tuhan bagi bangsa dan negara, bagi gereja. Bahkan juga kita tidak lupa kita berdoa bagi Sekolah Tinggi Teologi Iman,
Kita doakan biar Tuhan terus memakai sekolah tinggi ini menjadi alat mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Baik saudara, demikian warta yang bisa kita ikuti. Saudara, mari kita juga sama-sama ada berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Cahyadi, suami daripada Ibu Ida, saudara. Ya, kita kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada keluarga, khususnya bagi Ibu Ida dan juga bagi anak-anak. Baik saudara, demikian warta yang bisa kita perhatikan. Mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita akan berdoa bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini, dan kemudian kita akan menyanyikan doksologi, dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi Ibu Rianti. Kami serahkan ke dalam tangan dan pimpinan-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin menyertai Ibu Rianti di dalam kehidupannya, baik di dalam keluarga, baik itu di dalam pekerjaannya, Tuhan juga yang menyertai dan pelayanannya. Tuhan juga yang tolong, Tuhan yang pimpin dia, memakai hidupnya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan jemaat sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.